Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para jamaah taklim subuh Masjid Al-Ittihad Komplek DPR Kemanggisan yang dimuliakan Allah. Mengawali dan memulai taklim kita, mari bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu membukakan fikiran dan hati kita sehingga dapat menerima pelajaran petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Kita doakan sahabat jamaah keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka. Allah pulihkan dan kembalikan kesehatan mereka. Allah tambahkan iman dan kesabaran dalam hati mereka, dan Allah panjangkan umur mereka dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita, mudah-mudahan Allah jaga dan Allah pelihara dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Ala hadhihi niyyat wa kulli niyyatin salihah ma'al khitam bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Waftah lana bihi abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Bapak dan saudara sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita dari tafsir surah Al-Kahfi, dan insya Allah hari ini kita akan pelajari ayat per ayatnya, ya, yang sebagaimana biasa dimulai dari ayat ke-1 atau ayat pertama, ya. Dalam kitab kita, ya, ayat 1 sampai ayat 8,
Itu pembahasan pertamanya dari mulai ayat pertama surah Al-Kahfi sampai ayat 8 yang diberikan oleh pengarang kitab Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah dengan subjudulnya Kaifiyatul Hamdi Wassana'i Alallahi Ta'ala wa Mahamul Qur'anil Azim. Jadi yang pertama diberi judul Kaifiyatul Hamdi Wassana'i Alallahi Ta'ala, tata cara memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manhaj ataupun cara-cara Al-Quran dalam memberikan hidayah atau petunjuk. Ini bagian pertama yang diawali dengan ayat yang pertama sampai ayat ke-8, Pak. Ini malam, ini hari kita lihat ayat pertama dulu. Ayat pertama di mana Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Insyaallah kalau Al-Kahfi Pak, banyak yang nyambung. Baca ayatnya banyak yang nyambung karena memang sudah biasa dibaca. Jadi yang pertama itu kita lihat Pak, kita baca sedikit di halaman 203. Di halaman 203 baca sedikit At-Tafsiru wal Bayanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ila akhiril ayati yahmadullahu ta'ala nafsahu ala inzalihi kitabahul aziza ala rasulihil karimi salawatullahi wa salamuhu alaihi idh akhrajan nasa minadh-dhulumati ilan nur haitsu ja'alahu kitaban mustaqiman la i'wijaja fihi wa la zaygha bal yahdi ila siratin mustaqimin. فمعنى قوله ولم يجعل له عوجا أي لم يجعل فيه إعوجاجا ولا زيغا ولا ميلا بل جعله معتدلا مستقيما. Baik Pak, sampai situ dulu. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ingin mengulang sedikit, surah Al-Kahfi ini salah satu di antara 5 surah yang diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Ada 4 surah berikutnya itu Al-Fatihah, Al-An'am, surah yang terakhir surah Saba dan surah Fatir. Jadi Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, surah Saba dan surah surah Fatir. Dan ada 5 juga Pak surah yang diakhiri dengan Alhamdulillah. Dengan kata Alhamdulillah. Kalau tadi awali, sekarang diakhiri, yaitu surah Al-Isra. Surah Al-Isra, kemudian surah An-Naml. An-Naml yang banyak menceritakan tentang Nabi Sulaiman. An-Naml. Kemudian ada lagi surah As-Saffat. As-Saffat yang ditutup dengan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin, yang biasa kita jadikan penutup doa. Itu juga menjadi penutup dari surah As-Saffat. Jadi As-Saffat ini adanya sesudah surah Yasin. Jadi kalau habis baca surah Yasin, kita baca surah As-Saffat. Kemudian surah Az-Zumar. Az-Zumar. Dengan ayat yang masyhurnya itu adalah wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Nanti ada lagi wasiqal ladzina amanu ila jannati zumara. Itu surah Az-Zumar, ya. Dan yang terakhir surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah. Nah, itulah 5 surah yang ditutup dengan alhamdulillah, dan 5 surah yang diawali dengan alhamdulillah, termasuk surah yang sedang kita pelajari, surah Al-Kahfi. Ya, jadi orang nyebutnya macam-macam, Pak. Kalau kita biasa Al-Kahfi. Ada juga yang nyebutnya Al-Kahf. Ya, jadi fi-nya nggak dibaca. Al-Kahf. Ya, atau juga ada yang baca haknya itu kedengaran sedikit Al-Kahf. Al-Kahf. Jadi haknya sedikit. Ya, Al-Kahf. Ada yang Al-Kahf. Al-Kahf itu haknya disuarakan Al-Kahf. Kalau kita biasa bilang Al-Kahfi. Kita baca semua. Baik, Pak, yang pertama dengan ayat alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, ya, ala abdihi kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Ya, yang kalau kita terjemahkan alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Alladzi anzala ala abdihi kitaba, ya, yang telah menurunkan atas hambanya. Ya, hambanya siapa? Nabi kita Muhammad. Ala abdihi al-kitab, sebuah kitab, sebuah al-kitab. Walam yaj'al lahu, dan Allah tidak jadikan di dalam kitab Al-Qur'an itu, ya, iwaja. Apa iwaja? Sesuatu yang bengkok, sesuatu yang tidak lurus, Pak. Nah, di sini dikatakan dalam tafsir ini, ya, yang pertama yahmadullahu ta'ala nafsahu. Yang pertama Allah memuji dirinya. Allah memuji dirinya. Kira-kira boleh nggak Pak Allah memuji dirinya? Boleh banget. Ya, kalau kita Allah memuji dirinya bukan semata-mata apa, tapi semata-mata ingin mengajarkan kepada kita, ya, untuk juga selalu memuji Allah. Ya, jadi bukan semata-mata Allah ingin menampilkan Allah memuji dirinya, bukan, tetapi sebagai takliman, mengajarkan. Ya, Pak, mengajarkan kita untuk selalu memuji Allah. Ya. Ala inzalihi kitabahul aziz ala rasulihil karim, yaitu Allah memuji dirinya yang telah menurunkan kitabnya yang mulia, yaitu Al-Quran, kepada rasulihil karim, kepada rasulnya yang karim. Apa karim? Mulia. Rasulnya yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah dari situ, Pak, kita selalu memuji Allah. Yang paling rendah, paling enteng, paling ringan adalah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ada Pak ulama ya yang mengatur setiap kita baca Al-Qur'an hendaknya diawali dengan surah Al-Fatihah. Misalnya Bapak setiap hari baca Al-Qur'an selalu diawali dengan Al-Fatihah. Ya, supaya terinci. Ini kata ulama. Ya, setiap kita baca surah apa saja melanjutkan bacaan kita yang harian misalnya atau yang mingguan. Kita harian atau mingguan, Pak? Jangan-jangan harian enggak, mingguan enggak lagi. Ya, Pak ya. Saya dulu pernah ditanya oleh guru saya, Pak. Ya, ditanya oleh guru saya, baca Quran setiap hari. Diam kita. Ditanya lagi, setiap 3 hari, diam lagi. Ya Pak ya. Jadi setiap 1 hari, setiap hari atau setiap 3 hari. Ditanya lagi, setiap minggu, diam udah. Udah nggak ditanya lagi. Nggak ditanya lagi. Maka dari situ saya mengambil kesimpulan, mungkin kita disuruh paling nggak seminggu sekali. Kalau bisa setiap hari. Kalau nggak bisa setiap hari, setiap 3 hari sekali. 3 hari sekali. Apalagi kalau bisa setiap hari 3 kali sehari. Kayak orang minum obat. Kalau nggak bisa 3 hari sekali, paling tidak 1 minggu sekali. Jangan dikurangin lagi. Udah 1 minggu sekali, tanya lagi sebulan sekali. Ya Allah. Ya Pak, kita khawatir Al-Quran yang melupakan kita. Kalau Al-Quran yang melupakan kita, kita rugi, Pak. Karena Al-Quran tidak akan memberikan syafaat kepada kita di hadapan Allah nanti. Kan kita sudah tahu bersama-sama ada hadis yang mengatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Baca olehmu Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang selalu membacanya. Maka tadi rumus Pak, kalau setiap hari nggak bisa paling nggak 3 hari sekali. 3 hari sekali nggak bisa paling nggak 1 minggu sekali. Nah dalam ayat ini kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa diturunkannya Al-Quran. Ya, diturunkannya Al-Quran yaitu sebagai kitaban mustaqiman. Kitaban mustaqiman, sebagai kitab yang mustaqim. Apa mustaqim Pak? Lurus. Kita akan sering berdoa ihdinas siratal mustaqim. Maka jawabannya adalah Al-Quran. Enggak jauh jawabannya. Dekat dari kita. Apa jawabannya? Al-Quran. As-siratal mustaqim adalah Al-Quran. Jangan dulu bicara siratal mustaqim di akhirat. Bicara dulu siratal mustaqim di dunia. Mana? Al-Quran yang dikatakan kitaban mustaqiman. Mana yang menunjukkan itu? Walam yaj'allahu iwaja. Ya Pak, dalam ayat pertama Allah katakan walam yaj'allahu iwaja. Ya. Nah, Al-Quran lurus dalam apa Pak? Yang pertama, Al-Quran itu lurus dalam memberikan petunjuk kepada hamba Allah. Lurus dalam memberikan petunjuk kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Lurus di sini Pak dalam arti benar. Benar. Ya, tidak ada mengandung yang namanya sesuatu yang tidak benar. Ya, baik dalam hal pemikiran atau dalam hal perbuatan. Ya, saya ambil contoh Pak, ya, yang kita lakukan setiap hari, sholatlah. Sholat 5 waktu ini menenangkan nggak buat kita? Pasti menenangkan.
Bahkan bukan cuma menenangkan, membangkitkan semangat. Ya, membangkitkan semangat. Bayangkan kalau pagi-pagi begini kita dibangkitkan oleh Allah lewat salat subuh. Dibangkitkan semangat kita. Kemudian bukan cuma membangkitkan semangat, mengisi waktu kita, Pak. Mengisi waktu kita. Jadi waktu kita sudah cukup bagus, sudah cukup terisi kalau setiap harinya kita laksanakan sholat 5 waktu. Sudah terisi itu waktu kita. Itu salah satu makna benar lurus dalam Al-Quran. Karena Al-Quran berisi pekerjaan-pekerjaan ataupun hal-hal yang betul-betul mengisi hidup kita. Ya. Yang setiap tahun puasa Ramadan dan sebagainya. Jadi kata-kata mustaqiman kitaban mustaqiman ini betul-betul mengajak kita yang pertama mengisi hidup kita, membangkitkan hidup kita, memberikan manfaat kepada hidup kita. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama mengisi hidup kita. Karena kalau tanpa bimbingan Al-Quran, hidup kita kosong, Pak. Kosong. Ya, nggak ada apa-apanya. Ya, dalam bahasa Arab ini farid, kosong. Nah, Al-Quran mengajak kita mengisi hidup. Ya, sehingga hidup kita nggak kosong. Ya, Pak, ya, dalam istilah nggak nganggur. Ya, Pak, ya, nggak nganggur. Kenapa? Ada ibadah yang kita lakukan. Ya, ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, ya, membangkitkan hidup kita, Pak. Ya, membangkitkan hidup kita. Ya, mungkin hidup kita lemas tertidur, maka dibangkitkan oleh Al-Quran. Ajaran-ajaran Al-Quran, perintah-perintah Al-Quran membangkitkan hidup kita. Membangkitkan hidup kita. Dan yang ketiga, memberi manfaat atas hidup kita. Ya, memberi manfaat atas hidup kita. Itu ajaran Al-Quran, Pak. Makna mustaqiman. Ya, makna mustaqiman. Semuanya mengajak kita mengisi hidup, membangkitkan hidup, dan memberikan manfaat kepada hidup kita. 3 itu, Pak. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang betul-betul bermakna. Ya, bermakna. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, ya, Al-Quran memberikan kepada kita mustafaman, ya, ja'alahu mu'tadilan mustaqiman. Ya, mu'tadilan mustaqiman ini lebih kepada praktek, Pak. Lebih kepada praktek. Al-Quran itu membimbing kita untuk bersikap adil. Bersikap adil. Ya, Pak. Apa adil, Pak? Adil apa adil? Sesuai. Nah, banyak-banyak kan. Definisi adil kan banyak, Pak. Ya, definisi adil banyak. Tetapi dalam pandangan Al-Quran, adil itu adalah wad'u syai'in fi mahalli. Lupa. Wad'u syai'in fi mahallihi. Meletakkan sesuatu di tempatnya yang benar. Itu adil. Ya, menempatkan sesuatu di tempatnya yang adil. Ada tutup gelas, Pak. Tutup gelas kita taruh di atas gelas, itu adil namanya. Itu benar. Jangan tutup gelas taruh di bawah. Gimana akhirnya? Airnya tumpah. Gelasnya jatuh, airnya tumpah. Jadi adil dalam Al-Quran itu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Ya, pejabat meletakkan tempatnya di jabatannya, mengurus rakyat, bukan malah menzalimi rakyat. Ya,
rakyat juga begitu pada tempatnya, ya, menghormati pejabat dan bagiannya dan selanjutnya, Pak. Itu namanya adil dalam Al-Quran. Nah, mu'tadilan di sini Al-Quran mengajarkan kita untuk hidup secara adil. Kita sebagai suami, ini banyak suami kan di sini? Banyak suami nggak di sini? Insya Allah semuanya suami, walaupun mungkin ada yang udah mantan suami. Ya Pak ya, semuanya saya menempatkan diri sebagai suami. Ya, istri pun menempatkan diri sebagai istri. Itu namanya mu'tadilan. Ya, mu'tadilan, menerapkan keadilan, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu Al-Quran, Pak. Yang paling tinggi dalam penerapan itu adalah menempatkan hamba sebagai hamba dan menempatkan Allah sebagai Tuhan pencipta. Itu akhir yang paling tinggi. Ya, kita tempatkan diri kita sebagai hamba yang wajib menjalankan segala perintah Allah. Dan kita tempatkan Allah sebagai Rabb, pencipta, yang menerima semua bentuk-bentuk pengabdian dari kita. Itulah makna dari ayat yang pertama, alhamdulillahi, atau alhamdulillah. Jadi paling tinggi keadilan itu adalah menempatkan hamba sebagai hamba dan menempatkan Allah sebagai pencipta yang wajib yang wajib menerima pengabdian kita. Ini Pak yang makna dari ayat yang pertama, ya. Ayat yang pertama surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya, yang kemarin udah kita bahas cara bacanya ada dua macam, Pak ya. Ketika membaca iwaja ada dua cara. Yang pertama apa? Saktah. Ya. Ya, saktah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, berhenti tanpa napas sebelum qayyiman. Ya, berarti dibacanya kalau kita wasol nggak bisa kita baca ikhfa. Kenapa saya ikhfa tuh? Ya, tanwin bertemu dengan qaf. Iwajang qayyiman liyundhir, kan begitu kan? Tapi enggak, karena kita baca saktah. Maka kita bacanya alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyun. Jadi enggak hukum ikhfa enggak ada di situ karena kita saktah. Atau bacanya dengan waqaf, Pak. Kalau waqaf bedanya kita napas. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Napas. Itu kita waqaf. Baru qayyiman liyundhira ba'san sadida, terus sampai akhir ayat. Jadi bedanya itu aja. Kalau kita saktah, kita berhenti, kita nggak boleh napas. Kalau waqaf kita napas. Jadi hukum ikhfa-nya di situ hilang. Ya, nggak bisa kita baca qayyiman iwajan qayyiman liyun, enggak. Ya, itu sedikit Pak. Saya ulangi lagi yang udah dijelaskan kemarin supaya lebih ingat. Sampai di sini Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan saya persilahkan. Ya, Pak Juri. Waalaikumsalam. Maaf. Ya. Ya. Iya. Oh. Sebagai makhluk kan
Iya. Ini imamnya. Nah, setelah itu apakah imam harus sujud sahwi? Baik. Ya, ini sering terjadi, Pak. Namanya manusia gitu. Ya, sering terjadi, sering terburu-buru kayak kemarin terburu-buru sholat subuh gara-gara ya final yang nggak enak, Pak. Finalnya nggak enak, enakan hari Minggu finalnya. Ya baik, sholat asar atau sholat apa saja, entah asar atau dohor atau maghrib atau isya, imam ya yang disunnahkan tasahud awal, disunnahkan, Pak. Kan sunnah tasahud awal, itu kan nggak wajib tasahud awal. Seandainya pun kita terlupakan, terusin aja sembahyang. Udah diri nggak boleh turun lagi. Kita sudah berdiri untuk masuk rakaat yang ketiga. Kita lupa belum tasyahud awal, nggak boleh duduk lagi. Kalau bapak dan saudara duduk, batal sholatnya. Kenapa? Karena diri sudah masuk rukun, Pak. Sedangkan tasyahud awal hukumnya sunnah. Yang sunnah tidak boleh memutuskan yang rukun. Nah, tinggal kita ingat, nanti sebelum salam saya sujud sahwi. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sujud sahwinya juga lupa? Ya, Pak ya. Ini lupanya udah lupa kuadrat ini. Ya. Sholatnya lupa, pekerjaan dalam sholat lupa, sujud sahwinya lupa, gimana? Sah sholatnya, nggak masalah, nggak masalah. Cuma ada sedikit cacat, ada sedikit cacat. Itulah cacat tersebut mestinya ditambal dengan sujud sahwi. Begitu aja, Pak. Oh, rakaat ketiga makmum. Oh, imam bangun. Oh iya, memang tetap disunahkan sujud sahwi, Pak. Sujud sahwi itu tetap disunnahkan. Mohon maaf, ini kan masalah madhab ya. Masalah madhab. Ada 5 tempat kita disunnahkan sujud sahwi. Ya, 5 tempat kita disunnahkan sujud sahwi. Yang pertama, ketika kita lupa, ya, sunnah abad namanya. Mana sunnah abad? Kunut subuh bagi sebagian orang dan tasahud awal. Ya, maka nanti disunahkan sujud sahwi. Yang kedua, ya, untuk pekerjaan yang kalau sengaja membatalkan sholat. Pekerjaan yang sengaja membatalkan sholat, tetapi karena lupa, nggak masalah. Contoh yang tadi Bapak jelaskan, rakaat ketiga, mestinya kan habis sujud bangun kan? Dia karena lupa, dia tasahud akhir. Itu kan, Pak. Kalau sengaja rakaat ketiga tasahud akhir batal. Tapi karena lupa, silahkan, nggak apa-apa. Nanti sujud sahwi. Contoh lagi, udah rakaat keempat, bangun lagi untuk rakaat yang berikutnya. Rakaat yang kelima, kalau sengaja batal nggak, Pak? Oh, masih enak nih sholat, duit lagi banyak, pikiran lagi tenang, sholat enak, dia sholat, tambahin lagi sholat, sengaja tambahin, batal. Nggak usah lama-lama, Pak. Bapak bangun aja, mestinya tasyahud akhir, Bapak bangun karena ingin menambah rakaat yang kelima, kalau sholat yang dohor, asar, isya, atau rakaat yang keempat untuk sholat maghrib, atau rakaat yang ketiga untuk sholat subuh, batal. Jangankan sampai ruku, sampai sujud, bangunnya aja untuk nambah rakaat itu batal. Itu kalau sengaja. Karena lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Pak, ada lagi yang ketiga. Ini kelamaan ini.
Ya, sampai 3 aja dah, nanti yang 2 saya simpen ya. Sampai 3 aja dah. Yang ketiga, sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Ya, bukan sholawat atas Nabi. Kalau sholawat atas Nabi, rukun qauli yang wajib dibaca, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai situ wajib. Tapi wa ala ali Muhammad atau wa ala ali Sayyidina Muhammad itu bukan wajib. Tetapi ya, namanya sunnah ab'ad. Kalau bapak lupa, langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi, habis salam sujud sahwi, boleh. Boleh habis salam sujud sahwi. Boleh. Ya Pak ya. Jadi sujud sahwi itu yang utamanya adalah sebelum salam. Maksudnya sebelum salam Pak, kalau kita mau sujud sahwi, nanti mau sujud sahwi, duduk kita jangan duduk tasyahud akhir, meskipun adanya di tasyahud akhir. Duduk kita seperti duduk iftiros antara 2 sujud. Nanti sujud sahwi 2 kali. Habis sujud sahwi bangun, baru duduk tasyahud akhir. Udah, jangan baca apa-apa, langsung assalamualaikum warahmatullahi. Takut kelupaan, dibaca lagi tasyahud dari awal lagi. Kalau sholat berjamaah bingung imam makmumnya Pak. Nah, kalau itu sendiri sih nggak masalah, mau 1 jam juga nggak apa-apa. Kalau rame-rame, kalau berjamaah kan repot. Sampai sini dulu Pak ya. Waduh, ini repot nih. Ya kenapa? Imamnya salah, makmumnya nggak boleh ikut. Oh perlu. Kalau imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi meskipun makmum ingat, bahkan yang mengingatkan. Beda kalau kunut Pak, mohon maaf ya. Kalau kunut, imam kunut, makmum boleh nggak kunut. Imam nggak kunut, makmum juga boleh kunut. Yang pendek Pak. Ada kunut yang pendek. Allahumma gfirli ya ghafur, cukup. Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu alaihi wasallam, udah cukup. Ya, kalau yang panjang kan Allahumma hdini fi man hadait, enggak cukup waktunya. Bisa-bisa ketinggalan matahari kita urusannya. Ya Pak ya. Jadi ya begitu Pak. Ada satu lagi biar nih tanggung ya. Iya. Ya. Tapi kalau dia berdiri 5, apakah dia setelah diingatkan duduk lagi? Ya. Iya, duduk lagi, Pak. Dengan duduk itu berarti sah. Sah, sholatnya sah. Kalau dia duduk lagi, kalau dia ingat Pak, kalau dia ingat, dia kan lupa. Tapi nggak boleh sengaja ya. Jadi kalau sengaja saya bilang baru berdirinya saja sudah batal sholatnya. Kalau lupa boleh, dia duduk lagi nggak apa-apa. Tapi tetap nanti sujud sahwi disunnahkan. Jadi sujud sahwi nggak wajib Pak ya. Tetapi sebaiknya dilaksanakan. Kalaupun terlupa sujud sahwinya ya nggak apa-apa. Ya, sholatnya tetap sah. Tapi ingat ada bolong sedikit. Ya, ada bolong sedikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wajbur ummata sayyidina Muhammad wansur ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina Muhammad wa farij an ummati sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.